Mas. Udah, kamu duduk ya. Saya mau lanjutin makan kamu. Saya buka kamar sebentar. HP saya ketinggalan. Ih, tuh kan, Dik. Mereka kan gak kelihatannya kayak suami istri. Masa iya gak ada romantis-romantisnya? Bus, tuh buktinya. Pak Bos aja pergi duluan. Saya mah yakin bakal ada prahara ini. Sok tahu. Pak Gani pergi itu mungkin karena makanannya ndak enak. Aduh, Bi. Ya nggak mungkin lah nggak enak. Itu tuh chef ternama loh. Sering nongol di TV. Ya nggak mungkin kalau masaknya nggak enak. Yang ini juga punya kita kan ya? Iya Om, jadi semua yang di bagian sini dan juga di sini, ini nanti akan kita bangun untuk pembangunan yang lebih berkembang lagi nantinya Om. Oh, good. Dan nggak hanya sekedar di sini, Oke. kita pun juga nanti di wilayah sana dan sana, itu akan memakan waktu sekitar 6 bulan sampai setahun Om. 6 bulan? Tergantung dari pekerjanya juga dan mandor juga. Oh gitu ya? Iya. Tolong cek semuanya agar aman semuanya ya. Om, apa sudah ada kabar mengenai Dipta, Om? Belum. Om, saya berharap Om bisa ikhlas menerima semua kenyataan ini, Om. Mau bagaimanapun juga, ini sudah menjadi takdir. Dan Om tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Om. No. Bukan masalah itu. Bukan masalah nggak bisa menerimanya, Andrew. Tapi sampai saat ini, Om tuh masih belum percaya kalau Dipta itu meninggal. Kecuali Om betul-betul lihat sendiri jenazahnya Dipta. Ya Nat, gimana? Kamu udah menemukan petunjuk? Di mana Dipta sekarang? Maaf Pak, sampai detik ini saya belum bisa mendapatkan sedikit pun titik terang tentang keberadaan Dipta. Ada beberapa petunjuk yang sedang kami gali. Tapi memang agak sulit. Karena jaringan saya harus menembus beberapa dokumen rahasia yang sangat tertutup, Pak. So, perlu waktu berapa lama lagi kita untuk menembus dokumen rahasia itu? Kalau itu tidak bisa saya prediksi, Pak. Tapi Bapak tenang saja. Kalau sudah ada perkembangan, akan segera saya kabari. Oke, Nat. Saya tunggu ya. Baik, Pak. Om, yang sabar ya Om ya. Semoga kita segera menemukan titik terangnya Om. Meskipun rasanya kecil kemungkinan Dipta ditemukan selamat. Karena yang saya dengar, Dipta itu berhadapan dengan jaringan kejahatan internasional yang sangat keji dan juga sadis Om. Apa benar Dipta sudah meninggal? Gak terbayang pengorbanan dan usahaku selama ini membangun bisnis. Kalau semua ini hanya sia-sia. Satu-satunya tujuan hidupku saat ini adalah melihat Dipta bisa meneruskan bisnis ini dan menjadi kebanggaan terbesarku. Om, kenapa Om? Om. Hati-hati Om. Kak, ya ampun. Om Wibowo kenapa, Kak? Tadi Om Wibowo tiba-tiba ngeluh dadanya sakit.
Makanya aku langsung bawa ke sini untuk istirahat. Bentar ya Om, Freya ambilin minum dulu. Kak, Kak. Om, ini Om, minum dulu. Inhale. Exhale. Om, saya balik dulu ke proyek ya Om. Makasih ya. Cepat sembuh ya Om. Freya, aku balik lagi. Inhale Om. Exhale. Bagus. Om Wibowo semakin tertekan dengan kabar Dipta meninggal. Sakit jantungnya akan semakin parah. Kalau Om Wibowo kenapa-napa, dia nggak punya ahli waris. Karena anak satu-satunya udah nggak ada. Jadi aku akan pastikan Om Wibowo mewariskan semuanya ke aku. Karena selama ini, aku sudah menjadi orang kepercayaannya. Bu, ini nggak salah nih. Masa barang-barang yang kayak gini dibawa ke sini sih? Mendingan dibuang aja, Bu. Nanti juga Pak Gani pasti beliin yang lebih baru, lebih mahal, lebih bagus. Ini dekil gini loh, Bu. Jangan, Mbak. Jangan ada yang dibuang ya. Semua barang yang saya bawa ke sini, satu pun jangan pernah ada yang dibuang. Semuanya masih bisa dipakai kok. Ya. Gak akan ada satu orang pun yang mengerti. Barang-barang ini memiliki banyak kenangan bersama Mas Dipta. Dan karena itu, aku gak mungkin membuangnya. Barang-barang ini mau ditaruh di mana nih, Bu? Biar saya aja nanti yang nata semuanya. Mendingan sekarang Mbak In bantuin saya yuk. Kita beresin kamar tamu. Hah? Kamar tamu? Iya. Yuk Mbak. Bu, ini siapa yang tidur di sini semalam? Bantuin saya beresin selimutnya ya. Oh, iya. Om kenapa? I don't know. Mungkin penyakit jantung Om kambuh lagi nih. Ya ampun Om. Om tuh harus lebih hati-hati loh Om, jaga kesehatan. Jangan dulu banyak pikiran. Apalagi akhir-akhir ini Freya lihat Om lagi sering kambuh. Kita ke dokter ya Om. Nggak apa-apa. Nggak perlu kok. It's okay. Om, kesehatan Om tuh penting banget loh. Om tuh jangan sampai ngabain kesehatan Om gara-gara kerjaan. Freya, kamu nggak percaya kan kalau Dipta itu udah meninggal? Gimana aku harus jawabnya ya? Kak Andrew wanti-wanti supaya Om Wibowo bisa dibuat move on dari Mas Dipta. Freya, kamu kenapa nggak jawab pertanyaan Om? Kamu nggak sependapat kan sama Andrew kalau Dipta itu udah meninggal? Iya kan? Om, Freya ngerti kok perasaan Om. Tapi Om mau sampai kapan kayak gini terus? Om harus sabar ya. Masih banyak harapan kok. Om harus semangat. Insya Allah Mas Dipta masih hidup. Amin. Gani? Halo?
Halo Dan, lo hari ini di kantor nggak? Enggak, gue lagi di luar nih. Kenapa emang? Jadi lo jangan kemana-mana, gue mau ke kantor. Hah? Bukannya lu... Udah kita omongin di kantor aja. Oke. By the way, gimana malam pertama lu? Aman. Udah dulu ya, mertua gue datang nih. Oke. Gani? Mah? Maaf ya, jam segini Mama udah datang ke sini. Mama ganggu nggak nih? Enggak kok. Masuk. Ya, makasih ya. Mau gue bawain? Udah nggak apa-apa, di rumah bawa sendiri. Mah, gue nggak bisa lama-lama ya. Dia harus ke kantor soalnya. Oh ya nggak apa-apa, tinggal aja. Jangan sampai Mama jadi ganggu kamu. Oh, enggak kok. Nih, Mama bawain sarapan buat kalian berdua. Mudah-mudahan suka ya, buat pengantin baru. Gak usah repot-repot, Mah. Kami tadi udah sarapan. Oh? Mau minum apa? Nanti biar gue Ratmi siapin. Gak usah, air putih aja, gak usah repot-repot. Nuna kemana? Kok gak kelihatan? Nuna lagi istirahat, Mah. Istirahat? Ya ampun Gani, kamu tuh gak boleh manjain istri kayak begitu loh. Masa jam segini masih di kamar? Kan begitu, Mah. Nuna tadi udah bangun pagi kok. Malahan udah bantu gue beres rumah. Mungkin dia sekarang kecapean, makanya istirahat di kamar. Sebenarnya tidak pantas pernikahan ini diawali dengan kondisi seperti ini. Suami istri tidur dalam kamar terpisah. Aku belum siap untuk menerima pria lain di hati aku. Pernikahan ini hanya demi kamu, Nak. Loh, kok ngelus perut? Itu si ibu masih lapar. Kan tadi udah sarapan. Biar Mama aja yang bangunin. Jangan, Mas. Baiknya biar Nuna istirahat dulu. Kamar kalian yang mana? Yang ini? Sana. Gitu ya? Luna bangun. Jam segini kok masih tidur sih? Kamu tuh, Mama kan gak pernah ajarin jadi istri kayak begini. Bu, kayaknya ada tamu deh. Kayaknya mamanya Bu Nuna. Nuna? Kamar tamu. Kamu ngapain di kamar tamu? Aku mau ngasih kebebasan Nuna untuk dekorasi semua ruangan di rumah ini, Ma. Iya, dan
Nuna barusan beresin kamar tamu juga supaya kalau Mama datang ke sini, Mama bisa istirahat dengan nyaman. Aku juga dibantuin sama Mbak Iin, Ma. Mama mau bicara sama kamu. Ayo ke sini. Iin, Iya, Pak. udah kelar semua kerjaan kamu. Oh, belum, Pak. Hasilnya bagus. Lukanya sudah mulai mengering. Pak Dipta, apakah suara Bapak sudah mulai keluar? Sudah, Dok. Kalau perkembangannya seperti ini, saya optimis. Dalam beberapa hari ke depan, Pak Dipta sudah bisa pulang. Jangan lupa obatnya diminum terus ya, Pak. Baik, Dok. Dokter. Ya. Ada yang mau saya bicarakan sebentar sama dokter. Silakan. Kalian berdua adalah orang terpenting dalam hidup Mama. Kalian harus janji. Kalian harus saling jaga. Papa janji, Ma. Papa janji pasti akan Papa jaga Dipta. Papa akan jaga anak kita. Ya. Mama ikutin kata-kata Papa. Mama ikutin ucapan Papa. Ya. Lah, Iya. lah, Ya Allah. lah. Ma. Mama. Ma.
Papa mau bicara sama kamu. Papa minta kamu sekarang batalkan pendidikan militer yang sedang kamu jalanin sekarang. Dip, kamu dengar sendiri kan permintaan mama kamu kemarin. Kamu juga harus tahu, Dip. Banyak sekali pengorbanan yang papa mama kamu lakukan untuk membangun bisnis ini. Iya. Aku tahu, Pak. Aku tahu atas pengorbanan papa dan mama yang sangat besar selama ini untuk aku. Terima kasih untuk itu semua. Tapi permohonan mama untuk terakhir kalinya, pesannya mama adalah untuk kita saling menjaga, Pak. Bukan aku melanjutkan bisnis papa. Untuk alasan apapun, aku nggak akan pernah berhenti menjadi militer, Pak. Menjadi militer itu adalah panggilan dari jiwaku. Sama seperti papa. Menjadi pebisnis adalah panggilan jiwa papa. Dan mama tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi kamu jangan egois begitu dong. Fine. Kalau kamu nggak sayang sama papa, nggak apa-apa. At least kamu bisa hargain mama kamu. Aku sangat menghargai mama. Makanya aku tidak akan pernah keluar dari sekolah militer ini. Agar semua pengorbanan mama aku nggak sia-sia. Cukup. Papa cuma terakhir tanya sama kamu satu hal. Kamu masih mau ikutin mimpi papa? Atau mimpi kamu sendiri? Tolong kamu jawab yang bijak. Ini konsekuensi yang sangat berat buat hidup kamu ke depannya. Aku sangat sayang. Sayang banget sama papa dan mama. Mau sampai kapanpun dan bagaimanapun, papa dan mama akan selalu dan tetap menjadi orang tua. Tapi tolong, hargai keputusanku. Ini adalah pilihan hidup yang aku ambil, Pak. Aku akan tetap dengan pilihanku. Sekarang juga kamu keluar dari rumah papa. Keluar kamu. Baik. Sekali lagi aku tegaskan sama papa. Aku sangat senang. Aku sangat bangga menjadi anak dari seorang Wibowo Saksena. Maaf sekali lagi, Pak. Kalau aku harus mengambil keputusan ini, aku berharap ini bukan terakhir kalinya. Kita bertemu. Semoga Papa selalu sehat. Aku pamit, Pak. Assalamualaikum. Ma, terlalu berat aku harus menjalani hidup ini tanpa kamu. Ma. Selama ini kamu selalu menjadi berkat dalam rumah tangga kita. Setiap
rumah tangga kita lagi ada masalah. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf. Aku nggak bisa menjalani amanah kamu. Karena keegoisan aku, Dipta sampai sekarang nggak tahu gimana kabarnya. Sama sekali nggak tahu. Aku menyesal, Ma. Dipta, sekarang kamu di mana, Nak? Kasih tahu Papa. Halo? Halo, siapa ini? Halo, siapa nih? Kamu sedang diincar teroris. Kamu nggak boleh berkomunikasi dengan keluarga kamu. Karena bisa dipantau oleh musuh. Itu artinya, kamu bukan saja membahayakan dirimu, tapi juga keluarga kamu. Dan orang-orang dari masa lalu kamu. Halo? Dipta? Papa tahu kamu sekarang belum meninggal, Nak. Papa tahu itu. Dipta! Dipta! Jadi kamu nggak sekamar sama suami kamu? Nuna, kamu tuh nggak akan pernah bisa bohong sama mama. Dari dulu, setiap kamu bohong, pasti ketahuan kan sama mama, iya kan? Maaf, Ma. Tapi Nuna belum siap. Kalau nunggu kamu siap, kamu tuh nggak akan pernah siap. Nuna, kamu sekarang harus menerima kenyataan bahwa Gani itu suami kamu. Dan kamu ini sekarang sebagai seorang istri. Seorang istri harus ngabdi sama suaminya. Tapi semuanya butuh proses, Ma. Aku akan terus berusaha juga kok, Ma. Aku akan terus berusaha untuk bisa mencintai laki-laki yang... Laki-laki yang tidak kamu cintai. Gitu kan maksud kamu? Nah, kamu harusnya bersyukur karena Gani mau menerima kamu apa adanya. Dan kamu juga harus ingat, kamu menikah sama Gani itu karena ada apa-apanya. Seorang perempuan itu patut bersyukur karena merasa dicintai. Karena
mencintai itu berat karena selalu berujung dengan air mata. Sekarang coba kamu lihat diri kamu. Kamu terlalu mencintai Dipta. Apa yang kamu dapat? Mata kamu bengkak karena kamu nangis terus-terusan. Hidup kamu hancur, hati kamu hancur. Karena kamu ditinggal pergi. Mama minta sekarang kamu tolong izinkan Gani untuk memperbaiki hidup kamu. Menghapus air mata kamu. Biarkan dia membahagiakan kamu, Nuna. Mama nggak mau ya melihat ada cangkir kapal, ada buku harian tentang kamu dan Dipta. Enggak. Kamu lihat ini. Kamu sudah memakai cincin pernikahan di jari kamu. Terus untuk apa kamu memakai cincin di masa lalu kamu? Untuk apa? Mulai sekarang kamu harus hapus semua tentang Dipta. Karena dia nggak akan pernah kembali lagi untuk kamu selamanya. Jangan paksa Nuna untuk melakukan itu semua. Nuna masih butuh waktu. Yang Mama lakukan semuanya itu kebaikan Nuna, Gan. Apa yang terbaik untuk Nuna, itu juga yang terbaik untuk aku. Maaf, aku harus angkat ini. Coba kamu lihat suami kamu itu. Mau cari laki-laki seperti apa lagi, Nuna? Mau cari di mana lagi laki-laki yang baik seperti Gani? Halo, Dan. Udah. Iya jadi. Ntar gue kesana. Udah. Lo gak usah nanya soal Nuna melulu ya. Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Komandan. Kamu tahu peraturannya. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kamu, Dipta. Untuk melindungi semua orang-orang yang kamu cintai. Dan juga untuk melindungi misi kita. Maaf, Nan. Saya kepikiran kabar istri saya. Dipta, kamu lupa. Dengan kamu mengganti identitas kamu harus sudah bisa mengubur semua identitas lama kamu, Dipta. Dan pernikahan kamu dengan Nuna juga sudah selesai. Iya, Nan. Saya mengerti soal itu. Ada yang lebih besar daripada kita semua, Dipta.
Dan kamu tahu itu. Ini. Apa ini, Dan? Itu identitas baru kamu. Dan mulai sekarang, tidak ada lagi Dipta. Dipta sudah mati. Dan yang sekarang ada adalah Bas. Sejak kamu masuk kesatuan ini, kamu sudah tahu konsekuensinya. Siang, Om. Om, hari ini kita ada schedule meeting jam 7 malam. Tapi, Om, Tapi apa? kondisi Om kan belum fit. Om gak mau reschedule aja meetingnya? Jangan. Kita udah reschedule meetingnya 2 kali. Kalau kita sampai pending lagi, kita reschedule lagi, takutnya mereka nggak percaya sama kita. Apalagi bosnya besok udah pergi ke Amerika kan? Iya sih, Om. Tapi kan tadi aja Om masih kambuh. Om yakin mau meeting hari ini? It's okay, nggak apa-apa Freya. Kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan Om. Anyway, nanti malam tolong kamu hubungin Andrew. Suruh dia ikut meeting nanti malam ya. Oke, Om. Udah kamu duluan aja. Kamu ada perlu sebentar. Kita ketemu di sana ya. Ini, Om. Ya. Mama minta maaf ya Gan atas sikapnya Nuna. Gak seharusnya dia tuh kayak gitu sama kamu. Udah nggak salah. Aku juga udah tahu kan konsekuensinya sebelum menikahi Nuna. Karena kalau Nuna semakin ditekan, dia pasti akan terus melawan. Jadi, aku yakin waktu akan mengobati lukanya Nuna. Kamu itu ibaratnya tetesan air, Gani. Dan Nuna adalah batunya. Kalau air menetes terus-menerus di tempat yang sama, dia pasti akan bisa melubangi batu. Dan pertanyaan Mama adalah, apa kamu mau menunggu dalam kurun waktu yang tidak pasti, Gan? Kalau aku sudah melakukan sesuatu, Ma, itu pasti akan sampai selesai. Nggak setengah-setengah. Mama tenang aja. Syukurlah. Mama nggak salah nitipin Nuna sama kamu. Mama pasti doain semua yang terbaik buat kalian berdua. Terima kasih. Mama langsung pamit ya. Mungkin buat mama aku ini setetes air. Tapi aku nggak ada kesabaran untuk menunggu selama itu. Aku harus bisa menaklukkan hati Nuna secepatnya. Bi, apa sih? Ih, aku tuh yakin loh. Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres di pernikahannya Pak Bos sama Bu Nuna. Kayak semacam pernikahan terpaksa gitu. Tadi aja ya malahan ya, Bu Nuna tuh dimarahin sama ibunya. Itu mertuanya Pak Bos galak, judes banget. Emang kamu dengerin apa yang mereka omongin? Ya enggak. Kides. Bi, saya tuh sebenarnya tuh kepo banget. Pengen denger. Cuma kan saya nggak berani nguping. Kamu tuh ya, kalau ngasih laporan yang lengkap, baru ceritain ke Bibi. Lah kalau ceritanya setengah-setengah begitu, sama aja kayak nonton sinetron, belum selesai, udah bungkus. Bikin penasaran tau nggak? Nyebelin. Kok jadi sewot sih? Lah kamu itu, Ya kenapa jadi saya yang disalahin? Aneh orang tua satu ini. ngomong apa? Tak semprot ke ya? Ayo, sok. Orang tua. Ya, sana kerja.
KDRT itu mah. KDRT. Nggak dikasih tau lagi. Uping. Dan, wih. Bro, lu tuh pengantin baru. Bukannya di rumah malah ngajak ke sini. Ada hal penting harus kita urus. Baru kali ini gue liat pengantin baru malah milih kerja dibanding mesra-mesraan sama istri di rumah. Ah, gue tahu nih. Pasti lu belum berhasil nyentuh Nuna kan? Makanya lu ngajak ke sini karena lu bete. Gue tahu kok masalah yang gue hadapin apa. Buat gue semua ini tuh perang psikologis. Siapa yang bisa menguasai keadaan, dia pasti menang. Teori lu tuh ngejelimet, bro. Ribet. Kalau gue jadi lu nih, gue pakai sistem, datang, hajar, selesai. Menang deh kita. Gue udah datang ke kehidupan Nuna. Dan gue udah nikahin dia. Gue tahu lu udah nikah sama Nuna. Tapi apa lu udah berhasil milikin hatinya Nuna? Hatinya dia kan cuma buat Dipta. Gak ada cewek yang gak bisa gue taklukin. Lagian gue juga ada terikat pernikahan dengan Nuna. Gue percaya pelan-pelan dia pasti akan mengikuti kemauan gue. Kalau nggak bisa pakai cara yang halus, gue bisa pakai cara yang lain. Maksud lo? Lo majar hatinya Nuna? Pakai cara apa? Ya pakai cara yang nggak mungkin dia bisa tolak. Gue masih belum tahu apa. Pasti akan gue pikirin. Dari dulu lo ya, masih aja obsesif kalau mau sesuatu. Ikut gue, Dan. Bagaimana, Dok? Apa saya sudah bisa pulang dari rumah sakit? Mungkin bisa 1 atau 2 hari lagi. Dan saya juga harus memastikan kalau semuanya sudah stabil. Baru Pak Dipta bisa pulang. Baik, Dok. Sus, tolong update saya terus ya. Oh iya, baik, Dok. Pak Dipta, saya berharap Bapak bisa pulang dan bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Saya permisi dulu, Pak. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Enggak, Dan. Saya cuma kepikiran. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya harus kemana? Sekarang kan, saya nggak punya tujuan. Terutama Bas. Bas nggak punya keluarga, nggak punya orang tua. Kamu bisa tinggal sama saya. Dan mulai kehidupan kamu yang baru sebagai Bas. Lo gila. Masa lo mau eksekusi di sini sih? Lo nggak lihat apa ini ramai banget?
Selamat siang Pak Gani. Duduk, Ren. Udah makan? Kebetulan belum, Pak. Mau menunya, Pak? Pesan ya, Ren. Siap. Maaf. Sirloin, well done. Minumnya white wine. Mau ditunggu pesanannya, Pak? Saya udah sengaja booking tempat ini buat bicara private dengan kamu, Ren. Udah berapa lama kamu mengkhianati saya? Saya tidak pernah mengkhianati Bapak, Pak. Mana saya berani, Pak. Maafkan saya, Pak. Saya terpaksa melakukan ini, Pak. Saya dikasih uang sama Reno untuk mengambil data-data perusahaan. Ini data perusahaan sudah kamu bocorkan ke kompetitor, kan? Tapi bukan saya yang bocorkan data Bapak, Pak. Beneran, Pak. Selama ini, yang membocorkan data-data perusahaan itu Reno, Pak. Maafkan saya, Pak. Pak, ini pasti berita bohong, Pak. Bukan saya yang berbuat, Pak. Saya mana berani, Pak. Sudah lama saya curiga sama kamu. Kamu udah tahu saya nggak cinta sama kamu. Sampai kapanpun, Mas Dipta adalah ayah dari anak aku. Bukan aku nggak percaya sama kamu, karena aku belum terbiasa berbagi ruang dengan selain Mas Dipta. Kamu anggap saya apa selama ini, Nurul? Kamu tahu saya nggak punya kesabaran tanpa batas untuk menunggu kamu. Apa lebihnya Dipta dari saya? Gak ada satu pria pun yang lebih baik dari saya, Nuna. Gak ada yang bisa ngegantiin posisinya Mas Dipta. Aku nggak akan pernah bisa mencintai kamu. Gan, udah Gan. Gan, udah. Bisa mati dia kalau lu pukulin terus. Bawa. Bilang sama dia, suruh balikin semua yang dia curi dari kita. Oke. Tapi nggak biasanya lo kayak tadi. Pasti lo suruh anak buah. Bro, ada apa sih sebenarnya?
Respect itu bisa didapatkan dengan dua cara. Kegagungan sama rasa takut. Gue punya dua tangan. Dengan yang ini gue bisa bikin orang kagum dengan apa yang udah gue raih. Dengan yang ini, gue bisa bikin musuh gue takutan. Mereka gak akan macem-macem lagi sama gue. Mbok, tomatnya satu aja ya? Iya, Bu. Sama bawang merah, bawang putihnya juga. Iya. Bu. Biar saya aja, Bu, sama Iin nanti yang ngurus makan malam. Nanti kalau Bapak lihat, bisa-bisa manggil chef lagi. Lama-lama bisa kehilangan pekerjaan saya kalau chefnya kesini terus, Bu. Enggak kok, Mbok. Enggak apa-apa. Mbok mendingan masak yang lain, biar saya goreng ayamnya. Iya, Bu. Kalaupun Mas Gani bisa menerima keadaan aku, tapi Mama pasti akan terus mendesak aku. Aku memang harus terus-menerus mencoba untuk bersikap baik di depan Mas Gani. Mungkin itu akan membuat Mas Gani senang. Walaupun aku belum bisa sama sekali memberikan hati aku sama dia. Kamu udah pulang? Tahan, kamu gak apa-apa. Ya Allah. Biar mau Ratmi aja. Tapi ayamnya gosong, Mas. Biar mau Ratmi aja. Sekarang kamu ikut saya. Biar saya aja, Bu. Maaf ya, Mbok. Kamu ikut saya. Biar saya bukain. Wong mesra kayak gitu kok dibilang macem-macem. Iin tuh loh, kalau ngomong sembarangan aja. Kalau ketahuan sama bos, bisa dipecat itu Iin. Gaun ini buat apa, Mas? Untuk dinner kamu sama saya malam ini.